Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Febrianti dengan NPM 20106311700039 dari kelas 4F, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini ditujukan untuk memenuhi proyek ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Afriade Pautama. Sebelumnya, pada pembelajaran daring mata kuliah ini sudah terlebih dahulu dipaparkan mengenai apa itu algoritma penjadwalan CPU, bagaimana penerapannya, apa saja manfaatnya, dan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai studi kasus yang telah saya buat dalam bentuk soal beserta bagaimana langkah penyelesaiannya dengan menggunakan algoritma FCSS, kemudian SJF, priority scheduling, dan round robin. Kemudian di sini terdapat data diri saya, yaitu nama lengkap, NPM, kemudian kelas. Nah, di sini saya telah membuat studi kasus berupa soal penjadwalan CPU. Untuk soal yang pertama, yaitu untuk algoritma FCSS, kemudian SJF non-primitive, dan SJF primitive, kemudian round robin primitive. Nah, selanjutnya di sini ada soal untuk algoritma priority scheduling primitive dan non-primitive-nya. Dan yang terakhir di sini untuk soal dari algoritma round robin non-primitive. Nah, di sini saya hanya membuat satu soal, namun disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing algoritma, seperti bisa dilihat di sini. Dan juga di sini, kemudian di sini. Nah, yang membedakan yaitu pada priority scheduling terdapat nilai prioritas yang saya tambahkan di sini. Kemudian untuk algoritma round robin non-primitive, karena sesuai dengan ketentuan arrival time-nya disamakan, yaitu saya menyamakan dari proses 1 sampai proses 7 nilai arrival time-nya 0. Nah, ini merupakan soal dari satu soal yang sama namun disesuaikan kembali dengan kebutuhan algoritmanya. Nah, bisa dilihat di sini persamaannya terdapat 7 proses, kemudian burst time-nya sama untuk ketiga soal ini, dan untuk soal pertama dan kedua ini arrival time-nya sama. Kemudian, untuk algoritma round robin non-primitive dan primitive-nya, di sini menggunakan nilai kuantum 5. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu algoritma FCSS. Nah, sebelum kita menghitung menggunakan algoritma FCSS, kita perlu mengetahui dulu apa sih algoritma FCSS, sembari mengingat kembali dari pembahasan yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, algoritma FCSS ini proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Nah, dari definisi yang pertama ini, kita ketahui bahwa konsep ini merupakan konsep FIFO, first in, first out. Kemudian, proses-proses diberi jatah waktu eksekusi berdasarkan kedatangan. Nah, jadi proses-proses ini diberikan jatah waktu nih sesuai eksekusi kedatangan. Jadi, jika yang datang terlebih dahulu, maka itu yang dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian eksekusi dilakukan hingga selesai tanpa bisa diganti oleh eksekusi proses lain. Jadi, ketika eksekusi berjalan hingga waktu tertentu, maka eksekusi tersebut tidak bisa diganggu oleh nilai atau proses-proses yang lainnya. Nah, kemudian untuk algoritma FCSS ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, proses yang lebih awal dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian proses yang lebih penting atau proses yang lebih pendek, eksekusinya diharuskan menunggu. Penjadwalan tidak memuaskan karena waktu tunggu sangat lama tidak cocok untuk sistem interaktif. Jadi memang karena konsepnya FIFO, first in first out, maka prosesnya harus dilaksanakan sampai selesai atau dieksekusi sampai selesai. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian ini ada soalnya. Berikut ini merupakan proses pada CPU dengan
AT atau arrival time dan BT burst time masing-masing. Kemudian perintah di sini adalah menggambar chart dan menemukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma FCSS. Langsung saja kita ke penerapannya. Baiklah, ini untuk penerapannya. Nah, di sini sudah terdapat Gantt chart-nya. Dan di sini terdapat RQ atau ready queue, artinya artian yang siap dijalankan berdasarkan proses mana yang terlebih dahulu dijalankan. Kemudian di sini kita dimulai dari waktu 0. Jadi proses mana yang dijalankan terlebih dahulu mulai dari waktu 0 yaitu proses 1 sesuai dengan studi kasusnya. Maka yang dijalankan terlebih dahulu adalah P1. Nah, P1 ini burst time-nya yaitu 10. Maka P1 akan dijalankan hingga waktu ke-10. Nah, kemudian sebelum waktu ke-10 terdapat proses yang datang pada waktu ke-1, yaitu P2. Nah, bisa dilihat di sini ya, terdapat perbedaan warna. Jika P1 menggunakan hijau, P2 menggunakan kuning. P1 ini berwarna hijau menandakan bahwa proses ini yang sedang dijalankan. Kemudian yang berwarna kuning ini proses yang sedang mengantri. Nah, pada detik ketiga, P1 masih tetap berjalan, namun ada proses yang datang, yaitu P3. Kemudian, P1 masih tetap berjalan, pada detik keempat, terdapat proses yang datang, yaitu P4. Kemudian, di sini, pada detik ke-6, datang lagi nih proses yang datang, yaitu P5. Kemudian, pada detik ke-7, ada lagi proses yang datang, yaitu P6. Nah, selanjutnya, pada detik ke-9 terdapat proses yang datang yaitu P7. Kemudian pada waktu ke-10 P1 ini selesai dijalankan nih. Maka yang selanjutnya diproses atau berjalan yaitu P2 sesuai dengan konsep first in first out. Ketika selesai dijalankan, maka proses selanjutnya yang akan dijalankan. Jadi P2 ini dijalankan, kemudian yang mengantri siapa? Yaitu yang mengantri P3, P4, P5, P6, dan P7. Nah, P2 ini dijalankan sampai detik ke-6 sesuai dengan bus time-nya. Maka diperolehlah waktu detik ke-16. Nah, pada detik ke-16 ini P2 selesai dijalankan. Lalu proses mana yang akan dijalankan selanjutnya? Yaitu proses P3. Selanjutnya yang mengantri yaitu P4, P5, P6, dan P7. Kemudian P3 ini dijalankan sampai detik ke-4 sesuai dengan burst time-nya. Lalu diperolehlah waktu ke-20. Nah, di waktu 20 ini P3 selesai dijalankan. Kemudian siapa yang selanjutnya dijalankan yaitu P4. Nah, siapa yang selanjutnya mengantri yaitu P5. Kemudian P6 dan P7. P4 ini burst time-nya 1, maka dia akan dijalankan selama 1 detik saja, yaitu diperolehlah waktu ke-21. P4 ini sudah selesai dijalankan. Lalu, proses yang selanjutnya dijalankan yaitu P5. Nah, P5 ini yang mengantri siapa? Yang mengantri yaitu P6 dan P7. Kemudian, P5 ini berjalan sampai waktu kedua sesuai dengan burst time-nya. Maka diperolehlah waktu 23. 21 ditambah 2 yaitu 23. Lalu P5 di sini selesai dijalankan, selanjutnya yang akan dijalankan yaitu P6. Nah, P6 di sini akan berjalan sampai waktu ke-12, sedangkan yang mengantri yaitu P7. Nah, P6 dijalankan sampai waktu ke-12 hingga diperolehlah waktu 35. 23 ditambah 12 yaitu diperoleh waktu 35. Selanjutnya, proses yang paling terakhir dijalankan yaitu P7. Dengan burst time-nya 8, maka dia akan dijalankan hingga akhirnya prosesnya sampai ke detik 43. Nah, ini merupakan penerapan konsep FIFO atau first in first out. Dari sini kita akan mengerjakan mana yang lebih dulu dikerjakan sesuai dengan arrival time-nya yang lebih dulu. Kemudian
Setelah kita selesai menghitung dari Gantt chart ini, kita perlu menghitung rata-rata waktu tunggunya. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya, kita perlu mengetahui waktu tunggu dari masing-masing proses, mulai dari proses P1 sampai P7. Nah, di sini untuk waktu tunggu pada P1 itu 0. Kenapa? Karena ketika dia datang, dia langsung diproses tanpa harus menunggu hingga akhirnya detik ke-10 selesai dijalankan. Kemudian untuk P2 ini baru dijalankan pada detik ke-10, sedangkan dia sudah datang pada detik ke-1. Maka 10 dikurang 1, maka waktu tunggunya adalah 9. Kemudian untuk P3 ini baru dijalankan pada detik ke-16. 16. Nah, kemudian dia datang di waktu ketiga. Maka 16 dikurang 3, yaitu 13. Nah, 13 ini merupakan waktu tunggunya. Kemudian P4 ini datang pada waktu keempat, sedangkan dia baru diproses pada waktu ke-20. Maka 20 dikurang 4 sama dengan 16. Nah, 16 ini merupakan waktu tunggunya. Kemudian P5. P5 di sini baru diproses pada detik ke-21, sedangkan dia datang pada detik ke-6. Maka 21 dikurang 6 sama dengan 15. Selanjutnya, P6. P6 di sini baru dijalankan pada detik ke-23, sedangkan dia sudah datang di detik ke-7, maka 23 dikurang 7 sama dengan 16. 16 ini merupakan waktu tunggunya. Dan yang terakhir P7. P7 ini baru dijalankan ke detik 35, sedangkan dia sudah datang di detik ke-9, maka 35 dikurang 9 sama dengan 26. Nah, kemudian, dari waktu tunggu ini, kita perlu menjumlahkan keseluruhannya untuk nantinya dibagi dengan rata-rata atau dibagi dengan seluruh prosesnya untuk memperoleh rata-ratanya. Jumlahnya 0 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 26 hasilnya 95. Nah, dari 95 ini kita dibagi 7. 7 ini sesuai dengan jumlah prosesnya. Maka diperolehlah waktu rata-ratanya atau AWT-nya yaitu 13,57 satuan waktu. Untuk selanjutnya, kita menyelesaikan studi kasus dengan cara algoritma SJF atau Short Job First. Nah, untuk SJF ini ada dua caranya. Untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu short job first non-preemptive. Jadi kalau SJF non-preemptive ini jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time-nya yang kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Setelah mengetahui definisi ini, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini sudah ada perintah, gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT menggunakan algoritma SJF non-preemptive. Ini soalnya masih dengan soal yang sama seperti soal pada FCSS. Nah, di sini sudah ada Gantt chart-nya, kemudian tadi kasusnya. Dimulai dari waktu ke 0, di sini ada proses yang dimulai yaitu P1 dengan arrival time-nya 0, burst time-nya 10. Nah, kemudian P1 ini dijalankan. Lalu pada detik ke-1 ada proses yang datang yaitu P2 dengan burst time-nya 6 dan arrival time-nya 1. Kemudian pada detik ketiga ada proses yang datang yaitu P3 dengan arrival time-nya 3, burst time-nya 4. Lalu di sini pada detik keempat ada proses yang datang yaitu P4 dengan arrival time-nya 4, kemudian burst time-nya 1. Selanjutnya di sini ada detik ke-6, lalu ada proses yang datang nih di detik ke-6 yaitu P5 dengan burst time-nya 2 dan arrival time-nya 6. Kemudian di detik ke-7 ada yang datang yaitu P6 dengan burst time-nya 12 dan arrival time-nya 7. Lalu di sini pada detik ke-9 ada proses yang datang yaitu P7 dengan burst time 8 dan arrival time-nya 9. Nah, pada detik ke-10 P1 ini selesai dijalankan sesuai dengan burst time-nya yaitu 10. Maka sisanya yang mengantri yaitu P2, P3,
P4, kemudian P5, P6, dan P7. Nah, bisa dilihat di sini mana sih burst time yang paling kecil di antaranya. Burst time yang paling kecil di antara ini yaitu P4. Burst time-nya 1. Maka P4 ini yang akan dijalankan sesuai dengan konsep SJF non-primitive, yaitu burst time yang paling kecil atau terpendek, maka dia yang akan dijalankan. P4 ini dijalankan hingga 1 detik, yaitu sesuai dengan burst time-nya ya. Maka diperolehlah waktu ke-11. P4 selesai dijalankan, lalu sisanya yang masih menunggu untuk diproses yaitu ada P2, kemudian P3, lalu ada P5, kemudian ada P6, dan P7. Nah, di antara ini, burst time yang paling kecil yaitu P5 dengan nilainya 2. Kemudian P5 ini diproses sampai waktu kedua sesuai dengan burst time-nya. Maka diperolehlah detik ke-13 P5 ini selesai diproses. Kemudian yang masih menunggu untuk dieksekusi yaitu P2, kemudian P3, lalu P6, P7. Nah, di antara ini yang burst time-nya paling kecil yaitu P3 dengan nilai burst time-nya 4. Di sini ya bisa dilihat ataupun di sini di tanda kurung ini. Tanda kurung ini merupakan nilai burst time-nya. Nah, P4 ini, P3 ini dijalankan sampai detik keempat sesuai dengan burst time-nya. Maka diperolehlah waktu detik ke-17. Di detik ke-17 ini P3 selesai dijalankan. Lalu yang masih menunggu untuk dijalankan yaitu ada P2, kemudian P6, dan P7. Di antara ini bisa dilihat ya, burst time yang paling kecil yaitu P2 dengan nilainya 6. Sedangkan yang lain itu ada nilai 12, kemudian ada yang 8. Maka P2 ini akan diproses hingga 6 kali dijalankan, hingga waktu ke-6 sesuai dengan burst time-nya. Maka P2 dijalankan, diperolehlah waktu ke-23. Di detik 23 ini, P2 selesai dijalankan. Lalu yang masih menunggu untuk diproses yaitu ada P6, kemudian P7. Nah, di sini siapa sih yang lebih dulu dijalankan? Bisa dilihat ya, P7 ini burst time-nya lebih kecil daripada P6, maka dia yang akan lebih dulu dijalankan. P7 dijalankan sampai waktu ke-8. Nah, 23 ditambah 8 sama dengan 31. 31 ini P7 selesai dijalankan. Dan yang terakhir ini P6. P6 ini proses yang paling akhir dijalankan. Dengan burst time 12, maka dia akan diproses sampai waktu ke-12 dan diperolehlah waktu akhir 43. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dari seluruh proses yang sudah dijalankan. Untuk menghitung rata-ratanya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu waktu tunggu dari mulai proses P1 sampai P7. Nah, di sini sudah ada waktu tunggunya. Sudah saya hitung sebelumnya ini ada P1. P1 tidak ada waktu tunggunya. Waktu tunggunya 0. Kenapa? Karena P1 ini ketika dia datang langsung diproses tanpa harus menunggu hingga waktu ke-10. Kemudian untuk P2 di sini bisa dilihat ya, P2 ini baru dijalankan pada detik ke-17. Sedangkan dia datang di waktu ke-1. Maka 17 dikurang 1 sama dengan 16. Nah, 16 ini merupakan waktu tunggunya. Kemudian ada P3. P3 ini baru dijalankan pada detik ke-13. Tapi dia datang di detik ketiga, maka 13 dikurang 3 sama dengan 10. Ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya, kita menghitung waktu tunggu untuk P4. Nah, P4 ini baru diproses di detik ke-10. Sedangkan dia datang di waktu ke-4 atau arrival time-nya 4.
Maka 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, 6 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya kita menghitung waktu tunggu untuk P5. Nah, P5 ini baru diproses di detik ke-11. Sedangkan dia datang di waktu ke-6. Maka 11 dikurang 6 sama dengan 5. Nah, 5 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya kita menghitung waktu tunggu untuk P6. Nah, P6 di sini kita bisa lihat ya di sini baru diproses di detik ke-31. Sedangkan dia datang di detik ke-7. Maka 31 dikurang 7 sama dengan 24. 24 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya yang terakhir yaitu P7. P7 ini dia baru diproses di waktu ke-23. Sedangkan dia sudah datang di waktu ke-7. Mohon maaf, 9 ya. Waktu ke-9. Maka 23 dikurang 9, maka hasilnya 14. 14 ini merupakan waktu tunggunya. Nah, dari hasil waktu tunggu, mulai dari P1 sampai P7 ini kita jumlahkan. Maka perolehlah hasil 75. Untuk menghitung rata-ratanya, dari penjumlahan ini kita harus dibagi 7. 7 ini merupakan seluruh prosesnya. Nah, maka diperoleh waktu rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya 75 dibagi 7 sama dengan 10,71 satuan waktu. Nah, demikianlah ini penerapan untuk menggunakan algoritma SJF non-primitive. Nah, selanjutnya kita akan menghitung studi kasus, menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan algoritma sort job first, SJF primitive. Karena kan tadi sudah dijelaskan menggunakan proses non-primitive, sekarang menggunakan primitive-nya. Kita lihat dulu ya, apa sih ini SJF primitive tuh? Apa yang membedakan dari SJF non-primitive? Bisa dilihat, jika proses yang sedang dijalankan ada proses lain yang datang, di mana BT atau burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Sesuai dengan definisinya, kita langsung saja ke penerapannya. Sebelum ke penerapannya, bisa dilihat di sini ada soalnya, yaitu perintahnya yaitu gambarlah gancar dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT menggunakan algoritma SJF primitive, masih dengan menggunakan soal yang sama. Baiklah, di sini sudah ada gancarnya dan juga studi kasusnya. Kita langsung saja menghitungnya. Dimulai dari waktu ke 0, yaitu ada yang datang. Proses yang datang pertama kali yaitu P1 dengan bars time-nya 10. Kemudian P1 ini diproses, lalu pada detik ke-1 ada yang datang yaitu P2, di mana bars time-nya 6. Kemudian karena P1 sebelumnya sudah dijalankan satu kali, maka bars time-nya berkurang 1 jadi 9. Nah, di sini proses mana sih yang sebenarnya dijalankan terlebih dahulu? Karena kan di sini udah ada 2 proses ya. Proses yang dijalankan selanjutnya itu P2. Kenapa? Karena nilai bars time-nya lebih kecil daripada P1. Sesuai dengan konsep SJF primitive, di mana ketika ada proses yang sedang dieksekusi namun ada proses baru yang baru datang, namun dia bars time-nya lebih kecil, maka proses baru tersebutlah yang akan dijalankan karena proses tersebut bars time-nya lebih kecil. Maka di sini P2 dijalankan. Kemudian pada detik ketiga ada yang datang, yaitu P3 dengan bars time-nya 4. Lalu karena P2 tadi sudah dijalankan 2 kali, maka bars time-nya berkurang 2, jadi 4. Kemudian P1 masih tetap ya dengan bars time-nya 9. Nah, di sini ada dua nilai bars time yang paling kecil, yaitu P3 dan P2. Nilai bars time-nya sama-sama kecil, yaitu 4. Siapa sih yang sebenarnya di sini dijalankan terlebih dahulu? Nah, proses yang dijalankan terlebih dahulu masih tetap P2. Kenapa? Karena ketika ada
suatu kasus di mana bar time-nya sama sedangkan mereka ini nilai yang paling kecil. Nah, kembalikan lagi kita ke konsep FCFS, first come first serve, di mana yang datang terlebih dahulu dia yang lebih dulu diproses. P2 dijalankan, kemudian pada detik keempat ada yang datang yaitu P4 dengan bar time-nya 1. Kemudian di sini yang menunggu P3 yaitu bar time-nya 4. Selanjutnya ada P2 karena dia sudah berjalan satu kali maka bar time-nya berkurang 3, kemudian P1 masih tetap dengan bar time-nya 9. Nah, di sini ternyata nilai bar time yang paling kecil yaitu P4, maka dia dijalankan sebanyak satu kali. Sehingga diperolehlah pada detik kelima dia selesai dijalankan. Lalu masih ada sisa nih ternyata, yaitu P3, P2, dan P1. Di sini bisa dilihat ya, bar time yang paling kecil yaitu P2, maka dia yang akan dijalankan. P2 dijalankan, kemudian pada detik ke-6 ada yang datang yaitu P5 dengan bar time-nya 2. Lalu di sini yang menunggu yaitu P3 dengan bar time-nya 4, kemudian P2 karena dia tadi sudah berjalan satu kali maka dia bar time-nya berkurang 1. Maka bar time-nya 2. Lalu P1 dengan bar time-nya 9. Di sini dengan nilai yang paling kecil bar time-nya yaitu P2. P2 ini akan diproses. Kemudian pada detik ke-7 ada yang datang yaitu P6. P6 ini yang menunggunya selain P6 siapa sih? Yaitu P5, P3, kemudian P2. Karena tadi P2 sudah dijalankan satu kali, maka dia berkurang 1. Kemudian P1 masih tetap dengan bar time 9. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya yang bar time paling kecil yaitu P2. Nah, P2 ini bar time-nya 1, sisa 1, maka dia diselesaikan dengan bar time 1, maka pada detik ke-8 dia selesai dijalankan. Maka dia di detik ke-8 ini masih ada sisa yaitu P6, P5, kemudian P3, lalu P1. Nah, di sini yang nilainya paling kecil yaitu P5 dengan bar time-nya 2, maka dia akan diproses. Kemudian pada detik ke-9 ternyata ada yang datang yaitu P7 dengan bar time-nya 8. Nah, selanjutnya yang menunggu siapa yaitu P6. Kemudian P5 karena tadi sudah diproses satu kali maka dia berkurang 1 dan selanjutnya yang menunggu yaitu P3 dan P1. Di sini nilai bar time yang paling kecil yaitu P5 dengan nilai bar time-nya 1. Maka dia diproses hingga detik ke-1 diperolehlah detik ke-10. Maka dia pada detik ke-10 P5 selesai dijalankan. Nah, sisanya yang menunggu yaitu ada P7, kemudian P6, lalu P3, dan P1. Nah, di sini bar time yang paling kecil yaitu P3. Nah, P3 ini akan dijalankan sesuai dengan bar time-nya yaitu 4. Maka P3 akan dijalankan selama 4 detik diperolehlah nilai 14. 10 ditambah 14 sama dengan 10 ditambah 4 sama dengan 14. Pada detik ke-14 ini P3 selesai dijalankan. Kemudian yang menunggu siapa lagi nih? Yaitu ada P7, kemudian ada P6, dan P1. Nah, di sini yang nilai bar time-nya paling kecil yaitu ada P7. P7 diproses hingga detik ke-8, di mana diperolehlah hasil detik ke-22. 14 ditambah 8, 22. Nah, pada detik ke-22 ini P7 selesai dijalankan dan yang menunggu sisanya yaitu ada P6, kemudian ada P1. Di sini yang paling kecil burst time-nya yaitu ada P1, di mana dia burst time-nya 9, maka dia akan dijalankan selama 9 detik diperolehlah detik ke-31 dia selesai dijalankan. Lalu masih ada proses yang terakhir yang belum dijalankan yaitu P6. P6 ini dengan bar time 12 akan dijalankan selama 12 detik dan diperolehlah hasil yaitu 43. Nah, selesai sudah prosesnya. Jadi, konsep SJF primitive ini dimana ketika sedang ada proses yang dijalankan, namun ada proses baru yang dijalankan nih, tapi dia bar time lebih kecil, maka didahulukan yang
baru datang karena burst time-nya lebih kecil. Seperti itulah konsepnya. Lalu kita selanjutnya menghitung rata-rata waktu tunggunya. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya, kita perlu mengetahui dulu waktu tunggu dari setiap proses, mulai dari proses P1 sampai P7. Nah, di sini kita mulai dari P1. P1 ini waktu tunggunya 21. Kenapa? Karena 0 ini merupakan waktu ketika dia dimulai. Nah, sedangkan dia baru dijalankan kembali itu pada detik ke-22. Pada detik ke-22 dia diproses, namun sebelumnya dia tuh pernah jalan satu kali di awal. Maka 22 dikurang 1 sama dengan 21. Nah, inilah waktu tunggunya. Kemudian P2. Nah, P2 di sini baru dijalankan kembali pada detik ke-5. Nah, dia kan datangnya pada detik ke-1, maka dikurang 1. Dan juga dia sempat berjalan ini sebanyak 3 kali. Maka 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, dia pada P2 ini dia menunggu sebanyak 1 detik. Untuk selanjutnya yaitu P3. Nah, P3 di sini baru diproses pada detik ke-10. Nah, kemudian sedangkan dia tuh datang pada detik ketiga, maka 10 dikurang 3 sama dengan 7. 7 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya, P4. P4 di sini dia langsung diproses ya ketika datang, maka dia tidak menunggu. Maka waktu tunggunya sama dengan 0. Dan selanjutnya yaitu ada P5. Untuk P5 ini baru dijalankan pada detik ke-8, sedangkan dia datang pada detik ke-6. Maka 8 dikurang 6 sama dengan 2. Nah, 2 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya P6. P6 di sini dia baru diproses pada detik ke-31. Sedangkan dia datang pada detik ke-7. Maka 31 dikurang 7 sama dengan 24. Selanjutnya, proses yang terakhir yaitu P7. P7 ini baru dijalankan pada detik ke-14. Nah, sedangkan dia datang tuh di detik ke-9, maka 14 dikurang 9 sama dengan 5. Nah, dari waktu tunggu ini kita telah menghitung seluruhnya ya, lalu dijumlahkan 21 ditambah 1 ditambah 7 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 24 ditambah 5. Maka diperolehlah hasilnya yaitu 60. Dari waktu tunggu ini jumlahnya kita dibagi dengan jumlah ini ya, seluruh proses. Seluruh prosesnya kan ada 7, maka 60 dibagi 7. Inilah rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya. 60 dibagi 7 sama dengan 8,57 satuan waktu. Demikianlah tadi kasus yang sama dengan menggunakan algoritma SJF primitive. Untuk selanjutnya yaitu algoritma priority scheduling, PR kita singkatnya ya. Nah, sebelum itu algoritma priority scheduling ini terbagi menjadi dua, yaitu priority scheduling non-preemptive dan preemptive. Nah, kita mengetahui dulu ya mengenai priority scheduling non-preemptive. Jadi, priority scheduling non-preemptive ini melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing, kemudian jika prioritas sama, maka ditentukan dengan FCFS. Jadi yang membedakan dengan algoritma-algoritma sebelumnya yaitu terdapat nilai prioritas ya. Kalau gitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini sudah ada perintahnya yaitu gambarlah gancar dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan menggunakan algoritma PS non-preemptive. PS ini priority scheduling ya. Nah, sebelumnya kita kan hanya menggunakan ini ya, dari mulai proses arrival time sampai burst time saja pada soal-soal sebelumnya. Di sini kita tambahkan nilai priority scheduling, nilai priority-nya, nilai prioritasnya. Jadi ini yang membedakan antara algoritma prioritas
scheduling dengan algoritma lainnya. Langsung saja kita ke studi kasus dan penyelesaiannya. Di sini sudah ada studi kasusnya, kemudian ini ada Gantt chart-nya. Langsung saja kita selesaikan. Oke, di sini dimulai dari waktu 0 seperti biasa. Yang datang pada waktu 0 yaitu P1 dengan baris time 10 dan prioritas nilainya 2. Kemudian P1 ini diproses, pada detik ke-1 ada yang datang, yaitu P2 dengan baris time 6 dan nilai prioritasnya 1. Kemudian P1 ini sudah berjalan 1 kali, maka dia P1 nilai baris time-nya berkurang jadi 9. Kemudian di sini karena konsep priority scheduling ini menggunakan prioritas tertinggi, nilai prioritas yang tertinggi, maka proses yang selanjutnya akan berjalan yaitu P2 karena proses P2 ini nilainya lebih tinggi. Jadi penghitungan nilai prioritinya itu seperti ranking ya, mulai dari 1, kemudian 2, 3. Jadi lebih diprioritaskan mulai dari 1. Jika ada proses atau priority ketiga, maka itu yang paling akhir ya prioritinya. Jadi seperti ranking saja, ini P2 karena prioritinya nilainya 1, maka dia dijalankan. Kemudian pada detik ketiga ada yang datang nih prosesnya yaitu P3 dengan baris time 4 dan prioritas nilainya 2. Selanjutnya di sini P2 kan sudah berjalan ya 2 kali, maka baris time-nya berkurang menjadi 4. Kemudian P1 masih mengantri. Nah, di sini yang berjalan terlebih dahulu masih tetap P2 karena nilai prioritasnya 1. P2 berjalan, kemudian pada detik keempat ada yang datang yaitu P4. Lalu di sini P3 masih menunggu, mengantri, kemudian P2 karena sebelumnya telah diproses 1 kali, maka baris time-nya berkurang 1 dan menjadi 3. Lalu P1 masih tetap dengan nilai baris time 9 dan prioritas 2. Nah, bisa dilihat ya di sini ternyata ada nilai prioritas tertingginya tuh ada 2. Ada P2 dan P4 dengan nilai prioritasnya 1, sama-sama 1. Nah, kita kembalikan lagi ke konsep non-preemptive-nya priority scheduling, di mana ketika ada nilai prioritas yang sama, maka kita kembalikan lagi ke konsep FCFS. First come, first serve. Karena yang pertama kali datang itu P2, maka proses yang dijalankan yaitu P2 dengan baris time 3 dan prioritasnya 1. Kemudian dia ada di detik ke-6 ini ada yang datang yaitu P5 dengan baris time 2 dan prioritas nilainya 2. Kemudian yang mengantri siapa? Ada P4, P3, kemudian P2 karena tadi sudah berjalan 1 kali, maka baris time berkurang 1 jadi berjalannya 2 kali, maka baris time jadi 1 dan P1 masih mengantri. Di sini masih menggunakan konsep FCFS karena dia P2 ini lebih dulu datang dibandingkan P4, maka P2 yang dijalankan. Lalu pada detik ke-7 P2 selesai dijalankan, tapi ada yang datang juga nih di detik ke-7 ternyata, yaitu P6 dengan baris time 12 dan prioritas nilainya 2. Selanjutnya yang mengantri siapa? Yaitu P5, kemudian P4, P3, dan P1. Nah, di sini bisa dilihatnya ada satu aja yang prioritasnya tertinggi yaitu P4. Lalu P4 ini baris time-nya 1, maka dia dijalankan sebanyak 1 kali. Maka pada detik ke-8 P4 ini selesai. Selanjutnya yang mengantri yaitu ada P6, kemudian ada P5, ada P3, dan P1.
Nah, di sini nilainya prioritasnya sama ya, ternyata 2 semuanya. Tapi kita kembalikan lagi ke konsep FCSS, first come, first serve, di mana yang datang lebih dulu sudah jelas yaitu P1. P1 dijalankan. Kemudian pada detik ke-9 ada yang datang, yaitu P7 dengan burst time-nya 8 dan prioritas nilainya 1. Lalu yang mengantri siapa? Ada P6, kemudian ada P5, ada P3, dan P1 dengan burst time-nya yang berkurang 1 menjadi 8. Nah, di sini hanya ada satu-satunya prioritas tertinggi yaitu P7 dengan burst time-nya 8 dan prioritas nilainya 1. Maka P7 ini akan dijalankan sampai detik ke-8 sesuai dengan burst time yang dimilikinya. Maka diperolehlah waktu ke-17, di mana pada waktu ke-17 ini P7 selesai dijalankan. Lalu yang mengantri ada P6, kemudian ada P5, ada P3, dan P1. Nah, di sini karena semuanya sama nilai prioritasnya 2, maka kembalikan lagi ke konsep FCSS, yaitu P1 yang akan dijalankan sampai 8 detik. Diperolehlah hasil 25, di mana pada detik ke-25 ini P1 selesai dijalankan. Lalu yang masih menunggu ada P6, kemudian P5, dan P3. Di sini prioritasnya sama semuanya. Kita kembalikan lagi ke konsep FCSS, yaitu P3 yang akan dijalankan sampai 4 detik. Diperolehlah hasil 29. 25 ditambah 4 sama dengan 29. Maka pada detik 29 ini P3 selesai dijalankan. Lalu yang masih menunggu yaitu ada P6, kemudian P5. Yang akan dijalankan terlebih dahulu tentunya P5 karena dia yang datang terlebih dahulu. P5 ini akan dijalankan sebanyak 2 kali. Maka diperolehlah hasil 31, di mana pada detik ke-31 ini P5 selesai dijalankan. Lalu P6 nih proses yang terakhir yang akan dijalankan dengan burst time 12, maka dia akan dijalankan sebanyak 12 detik dan diperolehlah hasil akhir dia 43, di mana 43 ini merupakan proses selesainya P6. Nah, demikianlah konsep dari priority scheduling non-preemptive. Ketika ada nilai prioritas tertinggi, maka itu yang akan dijalankan terlebih dahulu. Namun ketika ada prioritas tertingginya sama, maka kembalikan lagi ke konsep FCSS. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya, kita perlu mengetahui dulu waktu tunggu dari masing-masing P1 sampai P7. Untuk P1 sendiri, karena dia baru dijalankan pada detik ke-17, sedangkan dia tuh datang ke mulai dari detik ke-0, tapi dia sempat berjalan 2 kali di sini dan di sini. Maka 17 dikurang 2 sama dengan 15. 15 ini waktu tunggunya. Kemudian P2. P2 ini ketika dia datang langsung diproses sampai akhir, sampai dia selesai. Maka dia tidak ada waktu tunggunya atau waktu tunggunya itu 0. Selanjutnya P3. Nah, P3 di sini baru diproses pada detik ke-25, sedangkan dia datang pada detik ke-3. Maka 25 dikurang 3 sama dengan 22. 22 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya P4. Nah, P4 di sini baru diproses pada detik ke-7. Sedangkan dia datang pada detik ke-4. Maka 7 dikurang 4 sama dengan 3. 3 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya P5. Nah, P5 di sini baru diproses ketika pada detik ke-29, sedangkan dia datang pada detik ke-6. Maka 29 dikurang 6 sama dengan 23. 23 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya P6. Nah, P6 di sini baru diproses ketika pada detik ke-31, sedangkan dia datang pada detik ke-7. Maka 31 dikurang 7 sama dengan 24. Untuk selanjutnya yaitu P7. P7 ini
tidak ada waktu tunggunya. Kenapa? Karena ketika dia datang pada detik ke-9 langsung diproses sampai selesai. Pada detik ke-17 dia selesai, maka waktu tunggunya sama dengan 0. Nah, untuk memperoleh rata-ratanya kita perlu menjumlahkan seluruhnya dan dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena proses seluruhnya ada 7. Nah, kita jumlahkan 15 ditambah 0 ditambah 22 ditambah 3 ditambah 23 ditambah 24 ditambah 0 sama dengan 87. Kemudian kita menghitung rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya 87 dibagi 7 sama dengan 12,43 satuan waktu. Nah, demikianlah proses algoritma menggunakan round robin, bukan, priority scheduling non-preemptive, maaf sebutnya. Selanjutnya, kita menggunakan algoritma priority scheduling yang preemptive. Nah, di sini pada poin 1, poin 2 sama ya seperti pada non-preemptive. Namun di sini yang membedakannya adalah jika prioritas sama maka ditentukan dari burst time yang paling kecil. Jadi, ketika priority scheduling non-preemptive, kalau ada prioritas sama menggunakan FCSS, maka yang priority scheduling preemptive ini menggunakan preemptive yang lebih kecil. Baiklah, kita lihat saja perintah soalnya. Gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT menggunakan algoritma PS preemptive. Di sini untuk selanjutnya di sini kita ada penyelesaian dari PS preemptive. Nah, ini udah ada studi kasusnya, kemudian Gantt chart-nya juga. Seperti biasa dimulai dari detik ke-0. Pada detik ke-0 yang datang pertama kali yaitu P1 dengan burst time 10 dan nilai prioritas 2. Kemudian P1 ini diproses hingga pada detik ke-1 ada yang datang yaitu P2. Nah, kemudian P1 menunggu. P1 ini telah berjalan satu kali, maka dia burst time-nya berkurang menjadi 9. Nah, kemudian bisa dilihat di sini nilai prioritas yang paling tinggi yaitu adalah P2. Maka proses selanjutnya yang akan dijalankan yaitu P2. Kemudian pada detik ketiga, di sini ada yang datang yaitu P3 dengan burst time 4 dan priority 2. Kemudian di sini yang mengantri yaitu ada 2 dengan burst time-nya 4 karena sudah berjalan 2 kali, kemudian P1. Nah, di sini nilai prioritas yang paling tinggi yaitu masih P2 dengan nilai prioritas 1. Kemudian P2 dieksekusi lalu pada detik keempat ada yang datang yaitu P4, di mana pada detik keempat ini yang mengantri yaitu P3, kemudian P2, dan P1. Nah, karena tadi P2 telah berjalan satu kali, maka nilai burst time-nya berkurang 1. Kemudian di sini ada nilai prioritas tertinggi, yaitu 1 pada P2 dan P4. Kemudian untuk menentukan mana yang harus dijalankan selanjutnya, sesuai dengan konsep PS preemptive, di mana ketika ada nilai prioritas yang sama, maka tentukan dari nilai burst time-nya yang paling kecil. Karena di sini nilai yang burst time yang paling kecil adalah P4, maka P4 yang akan diproses selanjutnya. Kemudian, pada detik ke-6, mohon maaf, nah karena di sini burst time-nya 1, maka pada detik kelima P4 selesai dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan P3, kemudian P2, dan P1. Nah, di sini nilai prioritas yang paling tinggi adalah P2. Maka P2 dijalankan. Kemudian pada detik ke-6 ada yang datang yaitu P5. Nah, kemudian selanjutnya yang mengantri yaitu adalah P3, kemudian P2 yang burst time berkurang 1 dan P1. Nah, di sini karena nilai prioritas yang paling tinggi adalah P2, maka selanjutnya P2 dijalankan. Kemudian pada detik ke-7 ada P6. Lalu yang mengantri adalah P5, kemudian P3, P2, dan P1. Nah,
Di sini, nilai prioritas yang paling tinggi masih dipegang oleh P2. Dengan baris time-nya 1, maka P2 ini diproses sampai detik ke 1 dengan diperoleh nilai 8. Maka di sini pada detik ke-8 P2 selesai dijalankan. Lalu dilanjutkan dengan P6, kemudian P5, P3, dan P1. Di sini karena seluruh nilai prioritasnya 2, maka kita ambil dari nilai burst time yang paling kecil. Nah, di sini nilai burst time yang paling kecil adalah P5. P5 dijalankan, kemudian pada detik ke-9 di sini ada P7 yang datang. Lalu yang mengantri ada P6, kemudian P5, dan P3 dan P1. Kemudian di sini nilai prioritas yang paling tinggi adalah P7. Maka P7 dijalankan hingga detik ke-8. Diperolehlah hasil detik ke-17 di mana P7 ini selesai dijalankan. Kemudian yang masih menunggu ada P6, kemudian P5, P3, dan P1. Nah, di sini karena seluruh nilai prioritasnya sama yaitu 2, maka diambil nilai burst time yang paling kecil. Maka burst time yang paling kecil adalah P5. P5 ini dijalankan hingga detik ke-1, maka diperoleh nilai detik ke-18. Nah, detik ke-18 ini P5 selesai dijalankan. Kemudian pada detik ke-18 ini yang mengantri adalah P6, kemudian P3, dan P1. Nah, di sini kita lihat burst time yang paling kecil karena nilai prioritasnya sama. Nilai burst time yang paling kecil adalah P3, kemudian P3 dijalankan sampai detik ke-4. Maka diperolehlah nilai ke-22. Pada detik ke-22 ini P3 selesai dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan P6 dan P1. Nah, di sini nilai burst time yang paling kecil adalah P9 karena nilai prioritasnya sama, maka P1 dengan burst time 9 akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian diperolehlah hasil ke-31. 22 ditambah 9 sama dengan 31. Lalu pada detik ke-31 ini P1 selesai dan dilanjutkan dengan P6. P6 ini akan dijalankan dengan burst time 12, maka 12 dijalankan. Nah, di sini hasil akhirnya adalah 43, maka pada detik 43 ini P6 selesai dijalankan. Nah, demikianlah proses dari PS primitive. Yang membedakannya adalah ketika ada prioritas yang sama, PS primitive ini mengutamakan burst time yang lebih kecil. Sedangkan non-primitive menggunakan FCFS jika ada nilai prioritas yang sama. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktunya. Sebelum menghitung rata-rata waktunya, kita perlu menghitung terlebih dahulu waktu tunggunya. Nah, waktu tunggu ini kita hitung mulai dari proses P1 sampai P7. Kita mulai dari P1. P1 ini diproses pada detik ke-22. Sedangkan dia pernah diproses sekali di sini. Maka 22 dikurang 1 sama dengan 21. Maka ini 21 adalah waktu tunggunya, kemudian P2. Nah, P2 di sini pada detik kelima diproses. Kemudian dia pernah berjalan 1 kali. Kemudian P2 ini, berjalan selama 1, 2. Dan mulai dari detik ke-1, di mana ketika dia berjalan itu totalnya ada 3 dan ditambah 1. 1 itu adalah kedatangannya, maka 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 adalah waktu tunggunya, kemudian P3. Nah, P3 ini diproses pada detik ke-18. Sedangkan dia datang pada detik ke-3, maka 18 dikurang 3 sama dengan 15. Selanjutnya adalah P4. Nah, P4 ini diproses pada detik ke-4. Lalu dia langsung diproses dan selesai, tidak ada waktu tunggunya, maka waktu tunggunya sama dengan 0. Kemudian P5. Nah, P5 di sini baru diproses ketika pada detik ke-17. Lalu dia sempat berjalan 1 kali. Dan juga P5 ini datang pada detik ke-6. Jadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Maka 17 dikurang 7 sama dengan 10. Kemudian P6. Nah, P6 di sini
diproses pada detik ke-31, di mana dia belum pernah berjalan dan waktu kedatangannya itu pada detik ke-7, maka 31 dikurang 7 sama dengan 24. Kemudian P7. P7 ini ketika dia datang langsung diproses, maka dia tidak ada waktu tunggu atau waktu tunggunya sama dengan 0. Nah, untuk memperoleh rata-rata waktu tunggunya, kita perlu menjumlahkan seluruh waktu tunggu dari P1 sampai P7 kemudian dibagi 7. Nah, kenapa 7? Karena seluruh prosesnya adalah 7. Kemudian kita menjumlahkan terlebih dahulu seluruh waktu tunggunya, maka diperoleh hasil 71. Untuk rata-rata waktu tunggunya, maka 71 dibagi 7. 7 ini merupakan jumlah prosesnya, maka hasilnya adalah 10,14 satuan waktu. Nah, demikianlah proses untuk PS primitive. Selanjutnya ada algoritma yang terakhir, yaitu algoritma round robin. Nah, kita perlu mengetahui definisi algoritma round robin ini. Jadi algoritma round robin ini terbagi menjadi dua jenis. Ada primitive dan non-primitive. Kita lanjut untuk round robin non-primitive terlebih dahulu. Jadi proses dilakukan berdasarkan time quantum. Nah, yang membedakan dengan proses yang lainnya, untuk round robin ini ada yang namanya time quantum. Kemudian, setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Kemudian, proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Dan yang terakhir, proses round robin non-primitive jika setiap proses memiliki arrival time yang sama. Jadi, untuk round robin non-primitive ini, arrival time-nya sama seluruhnya. Nah, ini ada tadi kasusnya. Gambarlah gancar dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT menggunakan algoritma round robin non-primitive. Jika time kuantumnya sama dengan 5. Bisa dilihat di sini untuk tadi kasusnya saya agak sedikit diubah di mana arrival time-nya saya samakan menjadi 0. Kemudian prosesnya tetap ada 7 proses dan burst time-nya sama seperti soal-soal sebelumnya. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Di sini sudah ada tadi kasusnya dan juga Gantt chart-nya. Kita mulai saja dari proses detik ke-0. Nah, berbeda dengan algoritma-algoritma sebelumnya, di detik ke-0 ini semua proses dimulai. Dari mulai P1 dengan burst time 10, kemudian P2 dengan burst time 6, P3 dengan burst time 4, kemudian P4 dengan burst time 1, P5 dengan burst time 2, P6 dengan burst time 12, dan P7 dengan burst time 8. Nah, selanjutnya yang akan diproses terlebih dahulu adalah P1. Karena time kuantumnya adalah 5, maka P1 ini akan diproses dengan 5 detik. Maka P1 ini pada detik ke-5 P1 ini diproses, kemudian pada detik ke-5 berhenti sesuai dengan time kuantum yang telah ditentukan, yaitu 5. Kemudian yang selanjutnya diproses yaitu P2. Dan yang menunggu itu adalah P3, kemudian P4, P5, P6, dan P7. Nah, karena tadi P1 telah diproses, kemudian nilai burst time-nya berkurang 5 sesuai dengan time kuantumnya, maka P1 ini akan diletakkan di paling akhir antriannya. Kemudian, selanjutnya, karena yang diproses adalah P2, P2 ini dengan burst time-nya 6, sedangkan nilai kuantumnya itu 5. Maka pada detik ke-10 diberhentikan dulu. Nah, dilanjutkan dengan proses P3. Kemudian pada proses P2 ini akan menjadi antrian yang paling terakhir. Nah, untuk selanjutnya yang diproses ada P3, kemudian yang mengantri ada P4, kemudian P5, P6, P7, P1, dan yang terakhir P2. Nah, P2 ini burst time-nya berkurang 5 menjadi 1. Kemudian, karena P3 yang diproses dengan nilai burst time-nya 4, maka pada detik ke-14 P3
3 ini selesai diproses, dilanjutkan dengan P4. Nah, yang mengantri siapa? Yang mengantri adalah P5, kemudian P6, P7, P1, P2, dan P2 ini merupakan yang terakhir karena tadi P3 telah selesai diproses pada detik ke-14. Kemudian ini P4 diproses pada detik ke-15, P4 ini telah selesai dijalankan karena bar time-nya hanya 1. Kemudian dilanjutkan dengan P5, kemudian P6, P7, P1, dan P2. Nah, P5 ini akan diproses, kemudian pada detik ke-17, P5 selesai dijalankan. Dilanjutkan dengan proses P6. Yang mengantri adalah P7, P1, dan P2. Nah, karena bar time-nya 12 melebihi nilai kuantum, maka pada detik ke-22 sesuai dengan nilai kuantum 17 tambah 5, 22, P6 ini diberhentikan terlebih dahulu setelah diproses, maka dilanjutkan dengan P7. Kemudian yang mengantri adalah P1, P2, dan P6. P6 ini karena telah berjalan 5 kali, maka bar time-nya sisa 7. Kemudian P7 ini diproses karena nilai bar time-nya melebihi dari nilai kuantum. Nilai kuantumnya adalah 5, maka P7 ini akan diberhentikan pada detik ke-27. Dilanjutkan dengan proses P1. Kemudian yang mengantri adalah P2, P6, dan P7. P7 menjadi antrian paling terakhir dengan bar time-nya 3 karena tadi sudah berjalan 5 kali. Kemudian di sini P1 akan berjalan sesuai dengan time kuantum. Karena bar time-nya sama dengan time kuantum, maka ketika P1 berjalan dan P1 ini selesai diproses pada detik ke-32. Dilanjutkan dengan P1, P6, dan P7. Di sini P2 akan melanjutkan proses dengan bar time 1, maka pada detik ke-33 P2 selesai dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan proses P6 dan P7. Di sini P6 akan dijalankan sesuai dengan time kuantum karena di sini bar time-nya melebihi dari time kuantum, maka pada detik ke-38 P6 diberhentikan dan dilanjutkan dengan P7 dengan bar time 3. Lalu P6 ini karena tadi sudah berjalan 5 kali, maka bar time-nya sisa 2. Kemudian P7 ini akan dijalankan sesuai dengan bar time yaitu 3, kemudian diperoleh hasil 41. Maka pada detik 41 ini P7 selesai dan dilanjutkan dengan P6. P6 ini bar time 2, maka pada detik ke-43 P6 ini selesai dijalankan. Nah, begitulah proses dari algoritma round robin non-preemptive. Kemudian kita selanjutnya akan menghitung rata-rata waktu tunggunya. Sebelum menghitung rata-rata waktu tunggunya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu waktu tunggu dari masing-masing proses, mulai dari P1 hingga P7. Untuk proses P1, kita menghitung waktu tunggunya. Nah, P1 ini baru dijalankan pada detik ke-27. Kemudian, P1 ini sempat berjalan 1 kali, di mana 1 kali nilai kuantum ini sama dengan 5, maka 27 dikurang 5, maka hasilnya 22. 22 ini merupakan waktu tunggu dari P1. Kemudian P2. Nah, P2 di sini baru diproses pada detik ke-32. Kemudian bisa dilihat di sini P2 pernah berjalan 1 kali, di mana 1 kali ini sama dengan nilai kuantumnya. Nilai kuantumnya sama dengan 5, maka 32 dikurang 5 sama dengan 27. Nah, 27 ini adalah waktu tunggunya. Kemudian P3. Nah, P3 di sini baru diproses pada detik ke-10. Kemudian waktu kedatangannya adalah 0, maka 10 dikurang 0 sama dengan 10. 10 ini merupakan waktu tunggunya. Kemudian P4. Nah, P4 di sini baru diproses pada detik ke-14. 14. Kemudian
dia datang pada detik ke-0. Maka 14 dikurang 0 sama dengan 14. 14 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya P5. Nah, P5 di sini baru diproses pada detik ke-15. Sedangkan dia datang pada detik ke-0. Maka 15 dikurang 0 sama dengan 15. 15 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya adalah P6. Nah, P6 di sini baru dijalankan pada detik ke-41. Nah, kita bisa lihat di sini dia sempat berjalan 2 kali, di mana setiap 1 kali jalan sama dengan nilai time kuantum yaitu 5. Jadi 41 dikurang 10 sama dengan 31. Nah, 31 merupakan waktu tunggu dari P6. Selanjutnya P7. Nah, P7 di sini baru berjalan pada detik ke-38. Nah, bisa dilihat di sini sempat berjalan 1 kali, di mana 1 kali ini merupakan sama dengan nilai time kuantum. Jadi 38 dikurang 5 sama dengan 32. Nah, 32 ini merupakan nilai dari waktu tunggunya. Nah, untuk menentukan rata-rata waktu tunggunya, kita perlu menjumlahkan seluruhnya pada proses ini. Dijumlahkan mulai dari 22 ditambah 27 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 31 ditambah 32. Maka hasilnya sama dengan 151. Nah, ketika kita sudah menemukan total dari seluruh waktu tunggunya, maka dibagi dengan 7. 7 ini merupakan jumlah proses yang ada. Nah, diperolehlah hasil rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya sama dengan 151 dibagi 7 sama dengan 21,57 satuan waktu. Nah, demikianlah proses dengan menggunakan round robin non-preemptive. Nah, baiklah selanjutnya yaitu round robin preemptive. Round robin preemptive ini proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang ditentukan. Proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Proses round robin non-preemptive jika setiap proses memiliki arrival time tidak sama. Jadi, yang membedakan round robin preemptive dengan non-preemptive adalah pada arrival time-nya. Jika non-preemptive ini arrival time-nya seluruhnya sama, jadi di preemptive ini arrival time-nya tidak sama. Langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini perintahnya adalah gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT menggunakan algoritma round robin preemptive jika time kuantumnya sama dengan 5. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini merupakan soal yang sama pada FCSS dan SJF sebelumnya, di mana arrival time-nya ini berbeda, namun sama soalnya dengan SJF dan FCSS. Jadi saya masih menggunakan soal yang sama. Lanjut saja kita ke pembahasannya. Baiklah, kita langsung saja ke penyelesaian dari studi kasusnya. Dan di sini sudah ada soalnya, kemudian ada Gantt chart-nya, dan time kuantumnya 5. Kemudian untuk proses ini dimulai dari waktu ke-0, di mana proses yang datang pada waktu ke-0 ini adalah P1 dengan bar time-nya 10. Nah, P1 ini akan diproses terlebih dahulu hingga time kuantumnya 5, karena bar time dari P1 ini melebihi dari nilai time kuantumnya. Maka P1 akan diproses sampai time kuantum 5, kemudian selama perjalanan pada time kuantum 5 ini, di detik ke-1 ada proses yang datang yaitu P2. Kemudian pada detik ketiga ada proses yang datang yaitu P3. Kemudian ada pada P4, di sini ada proses yang datang yaitu pada detik keempat ada proses yang datang yaitu P4. Lalu pada time kuantumnya telah habis yaitu 5 di detik kelima, maka P1 ini prosesnya akan dihentikan sementara, lalu dilanjutkan untuk proses selanjutnya itu P2. Kemudian yang mengantri adalah P3, kemudian P4, dan P1 ini menjadi antrian yang paling terakhir dengan bar time yang sudah berkurang selama 5 detik. Lalu P2 ini dijalankan selama time kuantumnya 5. Nah, selama perjalanan ke time kuantum 5 ini, ada proses yang datang pada detik ke-6, di mana pada detik ke-6 ini P5 yang datang. Kemudian pada detik ke-7, proses yang datang adalah P6, dilanjutkan dengan pada detik ke-9, P7 datang.
Nah, pada detik ke-10 karena time kuantumnya telah habis 5, maka P2 ini diberhentikan sementara lalu prosesnya dilanjutkan untuk P3. Kemudian yang mengantri adalah P4, kemudian P1, P5, P6, dan P7. Lalu P2 ini menjadi antrian yang paling terakhir dengan bar time-nya 1 yang telah berkurang selama tadi di perjalanan time quantum. Kemudian juga P3 ini akan berjalan selama bar time-nya, karena bar time-nya kurang dari time quantum. Maka P4 ini, P3 ini akan berjalan selama 4 detik, lalu pada detik ke-14 P3 selesai dijalankan. Nah, kemudian pada detik ke-14 ini, proses yang selanjutnya dijalankan yaitu P4. Kemudian yang mengantri adalah P1, kemudian P5, P6, dan P7, kemudian P2. Nah, P4 ini karena burst time-nya kurang dari time quantum, maka dia akan dijalankan selama 1 detik. Lalu pada detik ke-15 P4 ini selesai dijalankan. Lalu untuk proses yang selanjutnya yaitu P1, di mana yang mengantri adalah P5, kemudian P6, P7, dan P2. Nah, di sini P1 karena nilai burst time-nya sama dengan nilai time quantum, maka dia akan dijalankan selama nilai time quantum. Lalu pada detik ke-20 P1 selesai dijalankan. Nah, dilanjutkan untuk proses P5. Kemudian yang mengantri adalah P6, kemudian P7, dan P2. Nah, di sini P5 ini karena burst time-nya kurang dari nilai time quantum, maka P5 akan dijalankan selama 2 detik. Lalu pada detik ke-22 P5 selesai dijalankan. Dan proses yang akan dilanjutkan yaitu adalah P6, di mana burst time-nya 12. Kemudian yang mengantri adalah P7, kemudian P2. Nah, di sini karena burst time-nya dari P6 ini lebih dari nilai time quantum, maka dia akan dijalankan selama nilai time quantumnya saja. Jadi pada detik ke-27, P6 ini diberhentikan sementara, dilanjutkan untuk proses P7. Kemudian yang mengantri adalah P2, dan P6 menjadi antrian yang paling terakhir dengan bar time 7, karena tadi telah berkurang selama 5 detik. Nah, P7 ini karena bar time-nya lebih dari nilai time kuantumnya, maka dia akan dijalankan selama time kuantumnya saja yaitu 5. Kemudian pada detik ke-32 dilanjutkan pada proses P2, di mana P7 ini akan menjadi antrian yang paling terakhir. Nah, kemudian yang mengantri adalah P6 dan P7. P7 ini menjadi antrian yang paling terakhir dan bar time-nya berkurang menjadi 3, di mana tadi telah dijalankan selama 5 detik sesuai dengan time kuantumnya. Kemudian, di sini P2 dijalankan sampai detik ke-33 karena dia bar time-nya hanya 1. Dan pada detik ke-33, P2 ini selesai dijalankan. Lalu dilanjutkan untuk proses P6. Dan yang mengantri adalah P7. Nah, P6 ini karena burst time-nya masih lebih dari time quantum, maka dia akan dijalankan selama nilai time quantumnya saja. Nah, dia pada detik ke-38 setelah time quantumnya telah habis, maka dilanjutkan untuk proses P7. Kemudian P6 ini menjadi antrian yang paling terakhir dan burst time-nya berkurang 5 karena tadi telah dijalankan. Nah, P7 ini akan berjalan selama 3 detik sampai ke detik 41 P7 ini selesai dijalankan. Lalu dilanjutkan dengan proses P6 di mana pada burst time 2 maka P6 ini akan selesai dijalankan pada detik kedua di mana 43 merupakan proses yang telah berakhir. Nah, demikianlah dengan chart dari penghitungan menggunakan algoritma round robin primitive. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya. Nah, sebelum menghitung rata-rata waktu tunggunya, kita perlu mengetahui dulu dan menjumlahkan terlebih dahulu dari waktu tunggu seluruh proses, mulai dari proses P1 sampai P7. Nah, kemudian di sini kita menghitung terlebih dahulu proses waktu tunggu untuk P1. Nah, P1 ini baru diproses pada detik ke-15. Kemudian, dia sempat berjalan selama 1 kali, di mana 1 kali ini merupakan nilai time quantum, yaitu 5. Maka 15 dikurang 5 sama dengan 10. Nah, 10 ini merupakan waktu tunggunya. Kemudian untuk P2. Nah, P2 ini baru diproses pada detik ke-32. Sedangkan dia sempat berjalan selama 1 kali dan dia datang pada detik ke-1. Nah, dia berjalan selama 1 kali ini sama dengan time quantum yaitu 5.
kemudian ditambahkan dengan kedatangannya pada detik ke-1. Maka 32 dikurang 5, dikurang 6, sama dengan 26. Nah, kemudian kita lanjut menghitung waktu tunggu untuk proses P3. Nah, P3 ini baru diproses pada detik ke-10. Sedangkan dia datang pada detik ketiga. Maka 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, 7 ini merupakan waktu tunggunya. Kemudian kita selanjutnya menghitung waktu tunggu untuk P4. Nah, P4 di sini baru diproses pada detik ke-14. Sedangkan dia datang dari detik ke-4. Maka 14 dikurang 4. Hasilnya 10. Maka 10 ini merupakan waktu tunggunya. Kemudian selanjutnya kita menghitung waktu tunggu untuk P5. Nah, P5 di sini baru diproses pada detik ke-20. Kemudian dia datang pada detik ke-6. Maka 20 dikurang 6 sama dengan 14. Nah, 14 ini merupakan waktu tunggunya. Selanjutnya kita menghitung waktu tunggu dari P6. Nah, P6 di sini baru diproses pada detik ke-41. Sedangkan dia sempat berjalan selama 2 kali. Di sini dan di sini. Setiap satu kali jalan ini merupakan nilai time kuantum sama dengan 5. Jadi ini dia jalan 2 kali sama dengan 10. Kemudian dia datang, P6 ini datang pada detik ke-7, maka ditambah 7. Jadi 41 dikurang 17, maka hasilnya 24. Nah, 24 ini merupakan waktu tunggunya. Dan yang terakhir, kita menghitung waktu tunggu untuk proses P7. Nah, P7 di sini baru diproses pada detik ke-38, di mana dia sempat dijalankan selama 1 kali, dan kedatangan dia tuh pada detik ke-9. Maka karena dia datang 1 kali, ini sama dengan nilai time kuantum 5 ditambah 9, 14. Maka dari proses yang sedang dijalankan yaitu pada detik ke-38 dikurang 14 sama dengan 24. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh waktu tunggu mulai dari proses P1 sampai P7. Maka hasilnya adalah 115. 10 ditambah 26 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 24 ditambah 24. Karena kita telah menemukan total dari seluruh waktu tunggu proses P1 sampai P7, selanjutnya kita menghitung rata-rata waktu tunggunya. Dengan penjumlahannya ini dibagi menjadi 7. Nah, 7 ini merupakan seluruh proses yang dijalankan. Nah, inilah rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya. 115 dibagi 7 sama dengan 16,43 satuan waktu. Nah, demikianlah proses dengan menggunakan round robin primitive. Nah, selanjutnya di sini saya membuat kesimpulan dari seluruh proses penyelesaian studi kasus yang telah dikerjakan sebelumnya. Jadi, rata-rata waktu tunggu atau AWT dengan menggunakan algoritma FCFS first come, first serve adalah 13,57 satuan waktu. Kemudian rata-rata waktu tunggu AWT dengan menggunakan algoritma SJF atau short job first non-primitive adalah 10,71 satuan waktu. Kemudian rata-rata waktu tunggu atau AWT dengan menggunakan algoritma SJF primitive adalah 8,57 satuan waktu. Nah, selanjutnya rata-rata waktu tunggu atau AWT dengan menggunakan algoritma priority scheduling non-primitive adalah 12,43 satuan waktu. Kemudian rata-rata waktu tunggu AWT dengan menggunakan algoritma PS primitive-nya adalah 10,14 satuan waktu. Selanjutnya, rata-rata waktu tunggu atau AWT dengan menggunakan algoritma round robin non-primitive adalah 12,57 satuan waktu. Kemudian, rata-rata waktu tunggu atau AWT dengan menggunakan algoritma round robin primitive-nya adalah 16,43 satuan waktu. Nah, dari semua proses algoritma yang telah dijalankan ini, semuanya sama, dimulai dari waktu ke 0, kemudian berakhir pada waktu ke-43. Demikianlah hasil dari presentasi saya pada video kali ini untuk memenuhi proyek ujian akhir semester dari mata kuliah sistem operasi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.